Buat sobat YouTube yang mau buka usaha thrifting dengan bongkar bal, sobat harus tahu dulu nih apa itu bal, nama kode bal, dan juga kira-kira apa isi dalam bal tersebut. Di akhir video saya akan merekomendasikan kode bal yang cocok untuk pemula. Jadi tonton terus videonya. Bal second atau biasa kita sebut dengan bal segel adalah kumpulan produk-produk atau pakaian bekas yang dibungkus dalam bentuk bal. Biasanya beratnya sekitar 100 kg. Ya bisa lebih bisa kurang tergantung balnya. Semua jenis pakaian dalam bal segel merupakan sisa dari butik-butik yang tidak laku di luar negeri. Baik butik lokal seperti di Korea, Jepang, Cina, atau Australia, maupun sisa butik dari butik brand internasional seperti GAP, Uniqlo, Dickies, Adidas, Nike, dan sebagainya. Produk tersebut sudah tidak laku lagi di luar negeri dan sudah mengendap di gudang dalam waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan, atau seasonnya memang sudah lewat namun masih di booming di Indonesia. Makanya tidak jarang ketika kita bongkar bal itu masih ada produk-produk yang masih ada price tag-nya atau tag label dan tag harganya masih lengkap. Atau bisa juga bekas pakaian orang yang dikumpulkan ke pengepul pakaian bekas lalu di packing press semuanya dalam bentuk bal dan disegel. Itulah bal segel. Isi bal biasanya merupakan pakaian bekas yang sejenis. Misalnya nih ada bal hoodie yang isinya hoodie semua. Ada juga bal sweater, bal kaos oblong yang isinya perkaosan gitu kan, semuanya kaos oblong semuanya. Ada juga jaket outdoor, celana ya, ada celana lepis, celana chino itu punya balnya masing-masing, ada sepatu, bahkan ada boneka. Jadi jangan sampai ketukar ketika mau beli bal, harus tahu dulu jenisnya seperti apa dan kodenya itu apa. Kali ini saya mau sharing tentang kode bal khusus bal hoodie, crew neck atau sweater. Mari kita mulai. Yang pertama nih ada bal sumo. Ini terkenal banget ya, sumo ini. Faktorinya itu dari Jepang dengan ciri-ciri karungnya itu transparan dan segelnya itu pakai plastik. Nah, kodenya adalah 24ZHA yang isinya ini ada sweater, hoodie, ini dicampur semuanya ya antara sweater dan hoodie tersebut. Yang kedua itu ada bal monkey ya, dan ada bal monyet nih gambarnya. Emang di balnya itu ada gambar monyetnya sih, dan mudah-mudahan isinya juga ada gambar monyetnya ya, kayak bape gitu kan, logonya monyet. Ini faktornya ini dari Jepang dengan ciri-ciri karungnya itu putih biru dan segelnya biasanya besi. Kodenya ini jangan sampai ketukar nih, ada 2 kode. Yang pertama ini ada W2M, isinya itu sweater dan hoodie campur. Dan ada lagi kode W1A yang isinya itu sweater oblong. Buat yang baru mau mulai bisnis thrifting, wajib tahu bahwa isi bal itu sudah pasti tidak ada yang sama. Jadi bal satu dengan bal yang lainnya itu isinya pasti beda, tidak ada yang sama persis. Kita memang seperti beli kucing dalam karung, jadi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada patokan yang khusus ketika beli bal mana yang bagus, bal mana yang cuan, atau bal mana yang super, semuanya sama aja. Tinggal bagaimana kita menjualnya aja nanti ya gitu. Jadi baik itu balnya biasa aja, mahal, murah, sama aja. Buat anak-anak thrifting, ketika kita beli bal, kita jual, yang penting semuanya laku. Yang ketiga ada dari Kaesung Trading atau biasanya dikenal dengan Belif atau Dong-A. Ini faktornya dari Korea. Ciri-ciri dari bal Belif ini warnanya kuning atau hijau kuning. Segelnya biasanya besi atau plastik ya. Lalu ada juga dari DS Trading, faktorinya dari Korea ya. Ciri-cirinya ini balnya orange nih, yang trading ini orange, segelnya juga besi. Kodenya ini 51H0, isinya merupakan sweater dan hoodie campur. Khusus bal sweater ini biasanya isinya sekitar 180-an, bisa kurang, bisa lebih ya, tergantung beratnya atau tergantung balnya. Isinya itu udah termasuk produk yang branded, yang fashion, dan yang reject, atau dalam istilah dunia thrifting itu terkenal dengan sebutan brand tanduk, brand kepala, brand badan, dan brand ekor. Bedanya bal Korea dengan bal Jepang, kalau bal Korea itu memang banyak yang fashionable. Biasanya dalam satu bal
Brand kepalanya bisa dapat Dickies, Pencott, Nike, Adidas, New Balance, dan lain-lain. Sedangkan untuk bal Jepang, kemungkinan besar bisa dapat brand tanduk, misalnya kayak brand Tracer, Supreme, Tommy Hilfiger, Bape, Hard Rock, Chicago Bulls, dan lain-lain. Dan di bal Jepang juga banyak brand ekornya. Jadi tinggal pilih-pilih aja nih, cocoknya yang mana. Tapi namanya bal, kita tetap gak tahu apa isi di dalam karungnya. Jadi harus selalu siap dengan kondisi terburuk, yaitu balnya zonk. Gak dapat apa-apa, cuma dapat sampah yang akhirnya kita cuma bisa sumpah serapah. Jadi kalau buat pemula, saya sarankan sih jangan bongkar bal, jangan dulu beli bal. Beli satuan dulu, lalu paketan, baru bongkar bal. Selanjutnya ada dari Dymex. Nah, yang Dymex ini terkenal juga ya. Yang ini dari Jepang asalnya, dengan ciri-ciri balnya warna hijau, segelnya kawatnya besi. Kodenya ini 805 yang isinya sweater dan hoodie-nya campur. Lalu yang keenam ada dari Ikiwa. Ikiwa ini dari Jepang juga, ini terkenal juga. Ciri-ciri balnya itu transparan warnanya ya. Segelnya plastik atau besi biasanya. Nah, cara beli bal segel, sobat harus selalu hati-hati dalam bertransaksi ya biar aman. Diusahakan bertransaksi ke penjual yang terpercaya atau bisa melalui e-commerce yang tersedia untuk metode pembayaran rekening bersama. Saya sih biasanya beli ke Instagram Kaos Distro aja yang menyediakan bal kaos, hoodie atau crew neck dan beberapa bal lain. Karena bal itu kan beratnya 100 kg nih ya. Biasanya penjual bal menyarankan untuk menggunakan ekspedisi langganannya agar biaya kirimnya lebih murah, seperti Kargo Cobra, Indah Kargo, dan lain-lain. Kayak kalau JNE dan segala macam bisa sih ya, cuman biasanya agak lebih mahal. Selanjutnya ada yang ketujuh itu dari Hongyang. Hongyang ini dari Jepang, ciri-cirinya warnanya krem ya. Segelnya besi yang ini ya. Kodenya TRZ. Nah, yang TRZ ini sweater hoodie dominannya ke cowok. Jadi banyak-banyak produk-produk yang cowok nih yang Hongyang. Menentukan harga jual produk thrifting. Ini juga tidak ada patokan yang pasti tentunya. Ya seperti tebak-tebak buah manggis. Karena kita harus terus update dengan pasar thrifting, brand yang lagi naik daun apa, atau yang lagi hype di kalangan pecinta streetwear itu apa. Misalnya nih yang lagi rame sebelumnya ada brand dari Pencott. Awalnya sih tidak populer ya, tapi sekarang sudah banyak diincar. Apalagi Pencott dengan model Triton atau 3 warna. Ini banyak banget nih yang nyari-nyari ya. Nah, brand Pencott sendiri biasanya ada di bal Korea. Sehingga bal Korea ini semakin laku, lalu balnya semakin susah dicari dan didapatkan, yang mengakibatkan harga bal Korea naik. Mengikuti prinsip ekonomi, ketika ketersediaan produk sedikit, namun permintaan pasar meningkat, maka harga produk semakin tinggi, dan begitulah seterusnya. Makanya nih ya, harga bal kali ini sudah mulai naik, gitu kan, sudah mulai mahal. Untuk range harga bal yang dari Korea dan Jepang itu range-nya sekitar harga 7-8 jutaan. Jadi untuk yang Jepang itu sekitar 8 juta dan untuk yang Korea itu sekitar 7 juta. Dan harga ini tentunya bisa naik, bisa turun tergantung kondisi pasar di dunia thrifting. Selanjutnya ada dari bal PB, ini berasal dari Korea. Ciri-ciri karungnya ini warnanya orange, segelnya kawat besi. Nah, ini ada 2 kode juga nih ya, harus diperhatikan. Ada dari kode 24HMK, ini isinya sweater hoodie campur. Ada satu lagi yang 703, biasanya ini hoodie juga sih ya. HD Trading, nah ini baru sebenarnya yang HD ini, asalnya dari Korea. Dulu saya beli kaos, kalau yang HD ini isinya juga lumayan. Ciri-cirinya ini warnanya hijau dan kuning ya. Segelnya kawatnya besi. Tips jualan produk thrifting saat bongkar bal. Ketika bongkar bal hoodie atau crew neck, usahakan pisahkan dulu nih ya, produk mana yang brand kepala, lalu brand fashion, mana produk brand ekor, dan yang reject juga dipisahkan. Nah, setelah kita memisahkan produk-produk tersebut, lalu kita tinggal hitung aja nih. Misalnya kita beli bal dengan harga 7 juta. Isinya itu sekitar 180 piece. Nah, misalnya terus kita dapat brand yang kepalanya ini ada 30 piece, lalu brand fashionnya ada 60, lalu brand biasanya ada 80, yang rejectnya misalnya 10 atau yang tidak layak jualnya gitu ya. Buat bonus nanti kalau ada yang beli banyak. Yang branded yang 30 piece tadi, coba aja kali 100.000.
sehingga totalnya jadi 3 juta omsetnya ya. Lalu yang fashionable ini tadi 60 piece coba jual dengan harga 60.000 sehingga totalnya kita dapat omset 3.600.000. Lalu yang brand biasanya sisanya 80 piece itu kita kali 20.000 aja ya, dimurahin aja. Berarti kita dapat omset 1.600.000. Dan yang reject ini buat bonus buat yang beli banyak. Total omset yang kita dapat jika kita berhasil menjual semua produk dalam satu bal sekitar 8.200.000. Jadi keuntungan kita dari modal beli bal itu 7 juta, berarti untungnya 1.200.000. Tentunya ini belum menghitung biaya lain-lain ya, seperti biaya marketing kalau ada, biaya karyawan kalau ada, atau biaya kopi ya. Nah, cara menjual produk thrifting atau produk barang bekas ini ada 2 cara. Sobat bisa dengan jual eceran atau jual satuan melalui upload ke Tokopedia atau jualan via live Shopee atau posting di Instagram satu persatu. Lalu cara kedua, sobat bisa buat paket usaha. Jadi kita buatkan paket untuk orang-orang yang mau jualan thrifting gitu ya. Jadi kita menjadi vendornya untuk menyediakan produk-produk thrifting yang siap jual. Misalnya paket usaha yang branded yang isinya produk-produk branded pilihan, atau misalnya sobat ngumpulin brand Dickies semua ya, jadi sobat tinggal buat paket usaha khusus untuk brand Dickies gitu. Jadi semuanya Dickies kita jualin, mau jaket, mau hoodie, semuanya per Dickies-an kita bikinin paket usaha. Dan yang terakhir ada dari Pacai ya, ini Pacai ini dari Korea dengan ciri-cirinya putih biru ya, dan segelnya ini besi. Kodenya ini 51H0. Dan isinya itu sweater, hoodie itu dicampur jadi satu. Nah, saat ini sobat sudah tahu nih kode-kode bal baik dari Jepang maupun dari Korea. Nama-nama ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, bisa bertambah atau berkurang seiring dengan berjalannya zaman. Di akhir ini saya akan merekomendasikan bal yang cocok buat sobat ya. Yang pertama, sobat bisa beli bal Belif kalau sobat cocok dengan bal-bal tipe Korea nih. Jadi bal-bal yang fashionable gitu kan. Atau sobat bisa beli bal Dymex untuk sobat yang suka dengan brand-brand yang vintage dan segala macamnya. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga semoga sobat cepat kaya. Saya Cucu Hermawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya.